Hai guys, lagi rame sekarang tentang Facebook ya, tentang apa namanya, petinju yang katanya tukang kangkung, yang tukangnya pohon pisang gitu. Ya, saya mau bahas sedikit. Gini, zamannya emang begini, jadi masyarakat kita tuh tipikalnya menyukai hal yang begitu, yang ya apa ya, lucu dibilang nggak lucu, seru-seru juga enggak juga. Tapi buat mereka itulah satu tonton yang menarik gitu. Mereka senang nggak ketika orang itu berkonflik di media sosial, apalagi ujung-ujungnya sampai ke bertanding begitu. Itu menarik perhatian masyarakat, netizen lah, boleh bilang netizen kita. Nah, memang tipikalnya orang gitu. Orang kita tuh suka drama, suka sinetron. Contoh aja siaran TV ya. Kalau saya memang udah puluhan tahun nonton TV sih, jarang banget lah gitu. TV kita tuh kayak, kalau menurut saya nggak mendidik, nggak ada acara satupun yang mendidik kecuali berita juga pun berita nggak jelas ya, pembunuhan, kriminal, segala macam lah, bukan berita yang membangun, nggak kayak dulu zaman TVRI gitu ada berita pembangunan daerah segala macam. Nah, sekarang TV itu lebih cenderungnya ke masyarakat, sehingga masyarakat kita dari kecil udah diracun dengan hal-hal gitu, sinetron, lucu-lucuan di apa, terus ejek-ejekan, ledek-ledekan, bahkan terkesan kurang ajar gitu di TV itu, vulgar, bahasanya tuh justru dibiarkan. Itu nggak mendidik sama sekali buat saya, makanya saya nggak penonton TV. Nah, begitulah akhirnya meracuni tipikal masyarakat kita akhirnya dengan adanya media sosial nih. Selain mereka menyukai hal-hal yang berbau sinetron drama, punya media sosial mereka interaksi, jadi seolah mereka tuh menjadi pemeran di sinetron itu, di drama gitu. Lihat chat ketika ada dua orang yang saling berseteru kemudian pengen bertanding, nah mereka juga ikut merasa terlibat di dalam film itu ceritanya gitu. Jadi mereka tuh lebih apa ya, kita nggak bisa pungkiri juga, sehingga pamor petarung asli, atlet asli kita, profesional asli kita tuh turun gitu. Kalau nggak bisa juga yang kayak gitu. Tapi kalau kita petarung asli kan bukan begitu gayanya ya. Artinya kalau memang petarung itu melakukan sebuah namanya shyword, psikologi war gitu sebelum bertanding, biasanya kayak di Amerika, di Indonesia juga sering gitu ya. Itu apa ya, nggak sebacotnya orang-orang netizen gitu. Karena orang kita itu kadang fighter tuh lebih beretika karena mereka terlatih gitu. Bela diri itu kan memang melatih kita beretika, respect each other, menghargai satu sama lainnya. Meskipun kadang ada kata-kata yang kasar, tapi kalau buat saya, kalau fighter, petarung yang bersyword gitu, kata-kata kasarnya maksudnya masih make sense, masih masuk di akal buat saya. Pantas dia petarung. Tapi kalau orang-orang netizen itu kan apa ya, yang dibanggakan cuma omongan besar, kemudian followernya yang akan komen banyak, sehingga nanti akan memancing orang untuk datang untuk menonton, sehingga nanti juga shyword itu menurut saya nggak berkualitas. Artinya nggak sepadan dengan apa kemampuan yang dia miliki gitu. Nah, ditambah lagi sekarang kan artis-artis nih lagi rame kan. Siapa sih yang nggak senang sama artis anak muda sekarang? Wah, kalau udah dengar si ini tadi, wah kayaknya udah kayak apa ya, kayak dewa turun dari langit gitu ya. Padahal ketika misalnya seorang Chris John aja bertanding dulu nggak kayak gitu banget antusiasme orangnya, yang betul-betul yang penggemar tinggi yang nonton lah gitu. Orang-orang anak-anak kayak sekarang tuh nggak ada gitu. Jadi memang seleranya begitu. Mereka tidak akan suka disuguhi oleh pertarungan sesungguhnya. Mereka sebenarnya bukan menonton pertarungannya, tapi menonton apa ya, gimmick perseteruan yang nggak jelas itu, yang diakhiri dengan pertarungan. Akhirnya apa? Yang si orang yang bertanding juga, orang viral-viralan itu juga nggak memikirkan kualitas gitu. Yang penting gua tanding, dapat duit bayaran gede. Nah, masalahnya juga promotor mau ngeluarin duit gede-gede buat itu gitu kan. Sementara ketika fighter kita bertanding di pro bayarnya 3,5 juta, paling tinggi 5 juta, 7 juta udah gede banget gitu kan. Nah, apalagi sekarang ada di Brave tuh, habis tanding udah berapa lama nih belum dibayar gitu kan. Nggak tahu dia, nggak jelas lah, kita singgung dikit Brave-nya. Kasihan fighternya, namanya profesional itu harusnya ya, setelah dia timbang badan itu dibayar separuh. Ketika setelah timbang badan baru dibayar sisanya, dan bonus menang kalau itu ada gitu. Harusnya profesional, bukan habis tanding udah hampir sebulan nih gak dibayar. Brave tuh begitu tuh. Itu internasional ya, tapi nggak tahu yang salahnya internasional atau apakah promotor lokalnya. Tapi ya begitulah ya. Jadi sedikit tentang saya, ulasannya tentang bela diri yang boleh dibilang abal-abal juga. Tetapi bagaimana, memang begitu seleranya masyarakat kita. Jadi kita para fighter juga cuman bisa ikut menikmati juga akhirnya. Kesal juga sih, tapi ya mau bagaimana lagi, memang zamannya sekarang sudah begitu. Tapi tetap buat kamu para fighter, tetap menjadi seorang fighter. Jangan pernah juga menjadi fighter yang ikut-ikutan kayak gitulah. Artinya kita memang menjual kualitas. Kalau kita harus shyword, psikologi word,
ya lakukan psikologi dengan cara yang jantan. Nggak apa-apa sih menghina, tapi dalam batas koridor ya kamu sebagai seorang fighter gitu. Bahasanya juga mungkin sedikit kasar, namanya coward ya, tetapi ya sesuai gitu dengan kualitas saya gitu. Saya ngomong begitu bukan asal kebacot, saya buktikan nanti di gelanggang. Meskipun saya akhirnya kalah gitu kan. Gitu. Nah, itu sih. Tetap semangat para fighter, para atlet, amatir ataupun pro. Karena pada saatnya nanti ya kegemilangan atlet-atlet profesional dan amatir akan muncul. Orang akan bosan dengan hal gitu. Sama aja lah kayak sinetron bertahan kemudian hilang, muncul hilang gitu. Itu nggak akan bertahan lama. Tapi dunia keatletan itu akan sudah ada semenjak dari zaman dahulu, zaman Romawi, bahkan dari zaman Rasulullah pun pertanian gula segala macam sudah ada dan itu gak akan pernah mati. Nah, sekarang aja emang lagi viralnya begitu ya. Dan biarkan saja, someday mereka juga akan bosan sendiri. Heights.